الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan adalah karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari. Dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari. Dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa lagi pada bulan suci Ramadan dan hari puasa yang sangat berkah ini ya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang bersyukur, mendamaikan hati, mendamaikan pikiran, mendamaikan semuanya. Pokoknya syukur itu nggak ada ruginya loh Bapak Ibu para pemirsa. Ya, syukur tidak pernah merugikan siapapun, bahkan sebaliknya menguntungkan semuanya. Apa sih yang dimaksud syukur? Syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, ya. Tapi syukur itu, ya, saya ingin memberikan tingkatan begini. Kalau kita memuji sesuatu itu lain di mulut, lain di hati, itu namanya tamadah, ya. Kalau memuji pujiannya itu sama di hatinya dan sama di mulutnya, itu namanya tahmid, memuji Tuhan. Tapi kalau memuji disertai dengan pemberian, berbagi, itu baru bersyukur. Itu namanya bersyukur. Jadi bersyukur itu ada sesuatu yang sifatnya action. Kemudian di atasnya syukur itu ada terbagi dua lagi, ada syakur, ada syukur. Jadi kalau syukur itu apa? Mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau syakur itu bukan hanya mensyukuri nikmat Allah, tapi termasuk juga mensyukuri musibah. Apapun yang datang dari Allah disyukuri. Nah kalau kita sudah sampai ke tingkat syakur ini, ya memang sangat langka. Al-Quran mengatakan, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ syakur. Hanya sedikit sekali di antara hambaku yang sampai ke tingkat syakur. Yang banyak itu syukur. Lebih banyak lagi yang tidak bersyukur, ya kan. Nah apa dampaknya kalau kita bersyukur? Hati ini jadi tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini titipan Tuhan ini kok. Harta yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, jabatan, pangkat yang kita miliki ini titipan Tuhan. Ini ujian buat saya. Tapi kalau harta itu kita menganggap ini punya gua, ya ini hasil keringat saya, akhirnya nanti kan bawaannya pelit ya kan. Tapi kalau kita katakan bahwa ini adalah harta titipan Tuhan ini, dan itu ujiannya sangat berat. 2,5% harus dizakatkan. Sudah keluar nggak zakatnya? Nah, ilmu ini harus diwakafkan sebagian kepada orang-orang yang memerlukannya kan. Jangan semua ilmu yang diuraikan itu identik dengan amplop, kalau nggak mau bayar sekian saya nggak datang, itu nggak bagus. Atau jabatan tinggi, udah dipromosi tapi nggak ada syukurnya sama sekali. Bersyukur terhadap pejabat itu mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Jangan memperalat, jangan menjual, jangan korupsi, jangan mengisap keringatnya masyarakat, baru enak-enak sendiri, itu
itu bukan bersyukur. Nah, jadi para pemirsa, bulan suci Ramadan ini adalah latihan untuk bersyukur. Di dalam bulan suci Ramadan ini sangat bagus untuk kita melakukan sedekah waktu kita kepada Allah. Jangan waktu itu kita hanya pakai cari uang dan melulu. Nah, kita sempatkan diri kita untuk mengaji. Kalau dulu kita nggak pernah mengaji, hanya malam Jumat kita baca Yasin. Nah, sekarang biasakan setiap hari kita baca Yasin, atau biasakan setiap hari itu kita baca 1 juz, ya kan? 1 juz, lama-kelamaan nanti kita akan menjadi khatam Quran 30 juz. Ya, mungkin kita sakit atau lupa atau nggak sampai, ya rafal malam minggu, hari Minggu, hari Sabtu, long weekend itu kan banyak waktu kita kan, maka itu kita bisa baca 2 juz. Nah, kita saving 1 juz, hari Minggu kita baca 2 juz. Nanti pada saat ada kesempatan kita itu sulit, ya kita sudah punya cadangan. Nah, karena itu saya mohon betul kepada kita semuanya, mari kita manfaatkan waktu, kesempatan yang kita miliki ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan cara bersyukur. Kalau kita bersyukur, hati kita tenang. Semuanya kita bersyukur dengan kita berikan sedekah, infak, jariah, dan bayar pajaknya tentunya. Apa yang tersisa pada diri kita itu sendiri itu adalah semuanya murni halal. Nah, itu pasti kita akan hidup tenang. Wajib pajak yang tidak membayar pajak itu tidak bisa tenang, ya kan? Wajib zakat tapi tidak membayarkan zakatnya itu juga nggak bisa tenang. Maka itu bayar zakat, bayar pajak, berikan sedekah, masih banyak kok kelebihan harta kita itu. Yang kita makan kan cuma lewat tenggorokan kan. Yang kita baju kan baju ini cuma satu yang kita pakai baju. Nah, yang kita kan cari itu berkahnya. Hidup yang berkah itu adalah hidup yang ditata dengan peraturan kesyukuran. Nah, jadi saya mohon betul bahwa bulan suci Ramadan ini, mari kita memanfaatkan untuk menikmati syukur ini. Ya, kita mengeluarkan zakat mal, nanti pada saatnya kita mengeluarkan zakat fitrah, kemudian juga kita bersedekah fakir miskin. Sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat fakir miskin. Nah, kami mohon betul para pemirsa, ya, mari kita manfaatkan kesempatan yang tersisa dalam hidup kita ini untuk melakukan kesyukuran. Insya Allah syukur pasti akan mendatangkan manfaat. Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, alhamdulillah, selama bulan suci Ramadan ini kita bisa melakukan introspeksi diri kita kan. Apakah Ramadan ini membawa dampak kepada diri kita? Sudah beberapa hari kita berpuasa ini. Apakah kita sudah merasa bersyukur dengan cara berbagi kepada fakir miskin dan yatim piatu? Ya, kemudian apakah kita sudah berbagi kepada celengan masjid yang lewat di depan kita? Apakah kita sudah melakukan semacam ungkapan rasa cinta terhadap orang berjasa seperti ziarah makam kedua orang tua kita, yang mungkin juga mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita? Itu kan salah satu bentuk syukur. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur kalau orang tua yang paling berjasa pun juga kita tidak pernah doakan? Ya, kita tidak pernah mendoakan guru kita yang betul-betul memberikan pencerahan terhadap kita. Jadi syukur itu bukan berarti alhamdulillahnya diperbanyak 1000 kali. Syukur itu bukan hanya berikan uang kepada fakir miskin, tetapi syukur itu juga bisa diungkapkan dalam bentuk menyiram rumput yang sedang menguning, ya, memberikan makanan kucing tetangga yang pulang kampung orang tua apa pemiliknya. Kemudian juga memberikan perhatian terhadap orang-orang yang tertindas. Sekecil apapun peranan kita, kalau kita mampu memberikan way out, jalan keluar terhadap orang yang punya problem, itu juga bukti kesyukuran kita. Nah, kalau kita mampu bersyukur seperti ini, jangan lupa ada ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti kami akan tambahkan kapasitasnya. Kami akan lapangkan dadanya. Dan kalau Anda sampai mengingkari nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Saya juga ingin clearkan bahwa ayat ini juga sering disalahpahami oleh masyarakat kita, bahkan juga termasuk, mohon maaf ya, ustadz kita juga kadang-kadang berikan penjelasan yang kurang pas menurut hemat saya ya. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian mensyukuri nikmatku pasti akan
tambahkan rezekinya. Enggak ada dalam ayatnya la in syakartum la azidanna rizqakum. Dhamirnya di situ kembali kepada diri yang bersangkutan. Jadi seolah-olah Allah mengatakan begini, jika kalian mensyukuri nikmatku, niscaya kami akan tambahkan kapasitas dirinya. Niscaya kami akan lapangkan dadanya. Lapang dada itu luar biasa manfaatnya bagi kehidupan seseorang. Lawannya lapang dada apa? Sumpek. Uangnya depositonya 1 miliar. Tapi kalau dadanya sumpek itu nggak ada nilainya tuh. Uangnya tabungannya 100 juta, tetapi lapang dada. Wah, itu terasa 1 miliar itu. Jadi al-ghina ghinan nafs, kekayaan abadi itu sebetulnya, kekayaan puncak itu adalah kekayaan hati. Jadi kalau hati ini miskin, dadanya sumpek, sebesar apapun rumah kita, kayak istana pun, itu nggak terasa nikmat. Rumah kita gubuk, tapi penuh dengan kesyukuran, itu terasa istana. Begitu nyentuh bantal langsung ngorok tidur. Tapi kalau istana dengan dada sumpek itu berguling-guling kanan kiri sampai jam 2 malam belum tidur. Tidurnya cuma sedikit. Kurang apa itu? AC-nya bagus. Kasurnya empuk, mahal lagi. Tapi nggak bisa menikmati tidurnya. Makanannya lezat sekali di atas meja makannya, tapi tidak bisa nikmat. Begitu melihat polisi, deg-degan, jangan-jangan saya ditangkap. Apalagi kalau melihat KPK, wah ini bahaya ini. Apalagi kalau melihat jaksa. Nah, orang yang dada sumpek itu semua orang dicurigai. Tapi kalau orang selalu aktif bersyukur, aktif menunaikan kewajibannya, dia nggak takut. Mati pun juga nggak takut kok. Ya kenapa? Dia nggak merasa nggak punya lagi beban dosa yang membebani dirinya. Ya Allah, kapanpun juga Engkau akan menjemput hamba-Mu, aku siap. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, zakatnya nggak pernah dikeluarkan, sedekahnya pelitnya minta ampun, ya, padahal hartanya banyak. Nah itu nggak ada ketenangan. Jadi kesyukuran itu membuat kita itu merdeka sebetulnya. Tidak ada kemerdekaan kalau kita tidak menunaikan syukur itu sendiri. Maka itu hati-hati. Allah memberikan kelebihan terhadap kita, keluarkan zakatnya. Contohnya, kita sudah dokter nih, ya, jangan sampai nanti kita mencicipi sendiri dokter itu, apalagi profesor nih, jenjang pendidikan paling tinggi sudah profesor, tapi tidak pernah berbagi bagaimana memberikan solusi terhadap warga bangsanya. Dia asyik sendiri dalam kamarnya menikmati kekayaan, menikmati itu, ego intelektualnya itu sangat kuat. Padahal bagi kita, apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu harus dikeluarkan zakatnya. Ilmu yang banyak itu dikeluarkan zakatnya. Ajarilah orang yang bodoh. Ya. Jabatan yang tinggi, banyak orang yang terpurut, banyak orang minta tolong. Tolong mereka itu. Kita punya harta yang banyak. Nah, di mana-mana kita bisa melihat masjid yang belum selesai itu. Di mana-mana kita melihat pondok pesantren itu kumuh tuh. Di mana-mana kita melihat pondok pesantren itu memiliki panti asuhan itu miliknya umat Islam itu. Jadi sangat tidak adil kita menikmati berpoya-poya dengan harta yang kita miliki, sementara masjid dekat rumah kita itu belum selesai. Ya kan? Kita punya banyak mobil, lewat di pondok pesantren yang kumuh, atapnya bocor. Apa tega kita itu memiliki rumah mewah di sampingnya ada pesantren kumuh? Itu orang-orang itu nggak bersyukur tuh. Ya, jadi saya mohon betul kepada kita semuanya, mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Mari kita bersedekah, berikanlah sarung-sarung itu kepada mereka-mereka yang tidak punya pakaian ganti. Anak-anak itu pasti akan rajin ngaji itu kalau diberikan baju koko itu. 1 lembar baju koko untuk anak kecil itu rajin ngaji itu. Padahal harganya berapa? Cuma 20.000 itu. Padahal begitu banyak deposito kita. Nah, kita kasih anak-anak pengajian itu, santri. Berapa santrinya Pak Kiai? Ini ada 100, kasih 100 baju koko. Pergi ke Tanah Abang misalnya, 1 kodi berapa baju koko itu? Ya paling 200.000, ya kan? Terus dikali 100 orang, sedikit sekali buat kita. Tapi itu memberikan keceriaan terhadap orang. Quran anak-anak di guru ngaji itu sudah robek-robek itu. Habis nggak pernah ganti-ganti Quran. Belikan wakaf Quran 100 murid-murid di masjid itu. Ya Allah, itu pasti akan menjadi amal jariah. Orang pintar ngaji gara-gara kita itu luar biasa itu. Maka itu saya minta kepada
kawan-kawan semuanya, para pemirsa, mari mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita tersinggung dengan ceramah ini, ya memang begitulah maksudnya. Semoga kita tersinggung sehingga besok kita akan menyumbang, kita akan bersedekah, kita akan menunaikan zakat dan pajak sekaligus. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, perbuatan bersyukur itu bukan hanya miliknya orang kaya loh Bapak Ibu. Orang miskin pun juga harus bersyukur. Jadi syukur itu bukan hanya menerima kebahagiaan, menerima kenikmatan, menerima jabatan, menerima uang banyak, mendapatkan rezeki yang subur dari Allah SWT. Bukan cuma itu yang perlu kita syukuri. Bahkan kalau orang sudah sampai ke tingkat kearifan, mensyukuri penderitaan, mensyukuri musibah, mensyukuri apalagi kemiskinan. Apapun yang datang dari Allah itu kita syukuri. Karena kita tahu bahwa Allah itu maha baik. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mensyukuri apapun yang datang dari Allah. Nah, kalau begitu susah. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah padahal nggak ada nikmatnya? Pasti setiap orang itu punya kekuatan nikmatnya itu. Bapak Ibu sehat kan? Ya syukuri kesehatannya itu dengan cara menolong orang-orang yang tidak mampu. Ya kan? Bapak Ibu punya lebih banyak bajunya itu nggak pernah dipakai kan? Syukuri. Ya. Jangan menyandra haknya orang lain di lemarinya. Coba buka kita itu. Buka apa isinya koper-koper di atas ranjang tuh. Apa isinya dos-dos di bawah ranjang tuh. Apa isinya garasi itu. Masya Allah, buku-buku anak-anaknya yang sudah sekarang ini perguruan tinggi, sementara tetangganya itu, dia butuh buku itu untuk pelajaran SMA-nya itu, pelajaran SMP-nya. Kenapa harus disimpan di bawah ranjang? Kenapa harus disimpan di lemari? Nah, jadi mensyukuri nikmat Allah itu gampang. Yang penting ada kemauan, ada kerelaan, Bapak. Contoh orang bersyukur. Aduh, sandal baru saya pakai ke masjid kok hilang. Ya udahlah, jadikan sedekah aja. Gak usah maki-maki pengurusnya. Ini masjid apa ini, gak ada sistem penitipan sandalnya bagus, sandal saya yang baru dicuri orang. Udahlah, niatkan jadi sedekah. Jadi apapun yang datang dari Allah itu syukuri. Apakah itu kenikmatan atau penderitaan atau musibah. Nah, ini yang berat ini. Mensyukuri musibah itu agak-agak sulit itu ya. Kecuali kalau orang-orang yang sudah sampai ke tingkat ma'rifah yang lebih tinggi, itu bisa itu. Ya. Contoh syukur itu. Kita kan pakai kendaraan mobil nih. Ada orang di belakang rumah kita itu pegawai cleaning service di kantor kita. Kita juga yang masukkan dulu mungkin. Kenapa kita tidak ngajak naik di mobil? Mbak mau kemana? Ya Pak, mau pulang Pak. Naik di mobil saja. Waduh Pak, jangan Pak, mobil pejabat. Ya. Pak mau kemana Pak? Mau tinggal di mana? Di Bekasi. Bekasi mana? Bekasi Barat. Oh saya mau ke Bekasi Timur. Naik aja di mobil Pak. Aduh Pak, jangan Pak. Aku cleaning service, aku satpam. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Waduh, itu sedekah paling besar. Sampai mati pun kita itu dulu saya dinaikkan di mobilnya. Nggak pernah akan lupa itu. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada, kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu harus dicicipi oleh orang lain. Jadi banyak cara untuk menolong orang. Nah, kita masuk ke kantor misalnya kan. Waduh, anak-anak kok belum ada ini. Ini mapnya masih berantakan semua. Udah kita lah yang rapikan semua di situ. Itu sedekah buat kita. Ya kan? Daripada menunggu cleaning service, daripada menunggu anak buah sekretaris memberesin itu, kita kan juga mampu memberesin itu. Sama kalau kita di rumah kan. Pembantunya lagi sakit demam. Piring-piring di atas meja itu enggak dicuci. Kita lah yang nyuci lah. Mencuci piring itu kan tidak menghabiskan umur tuh, tidak merusak pemandangan. Ya. Pembantu kita sakit. Udah, Mbak, tinggal di situ aja. Nanti aku yang setrika. Dulu kan juga kita pernah nyetrika kok. Masa bajunya pun juga semuanya harus pembantu. Mbak, tinggalkan dulu masaknya tuh. Gosokkan ini.
Nonton TV orangnya. Yang paling tidak enak itu ya, dia nonton TV, terus dia kontak, Mbak, ambilkan air minum, pakai handphone lagi kan. Ya Allah, ada kakinya sehat, nonton sementara pembantunya lagi mencuci, tinggalkan cuciannya. Karena mau masuk ke kamarnya bosnya, dia ganti baju dulu, karena bajunya kan basah. Karena kalau basah-basah masuk kamarnya ditegur, masa kurang sopan banget masuk ke kamar ini, basah-basahnya lagi nyucinya. Ya ganti bajunya dong. Itu memperbudak orang itu, Tuhan marah itu. Kalau kita bisa kerjakan, kerjakanlah. Masa cuma ngambil air minum di belakang itu harus suruh pembantunya. Bukan main banyaknya pekerjaannya itu. Begitu giliran pulang kampung, Pak, minta izin mau pulang, Pak. Pulang. Tahun lalu juga pulang. Apa sih mau pulang? Ya banyak kerjaan, Pak. Udah. Kasih gajinya tuh 1 bulan tuh. Ya, nggak ada di lebarannya. Nggak ada. Justru pada saat ini kita perlukan Anda malah mau pulang. Waduh, pelitnya minta ampun. Orang mau pulang kampung seperti itu, kasihlah sedikit zakat hartanya kepada pembantu. Itu mensyukuri nikmat Allah itu. Nah, kalau kita mau merawat pembantu dengan baik, pembantu nggak akan pernah meninggalkan kita. Jadi ciri-ciri yang perlu kita introspeksi pada diri kita itu, kalau pembantu nggak ada yang tahan terhadap kita, pasti ada yang salah pada diri kita itu. Kalau tetangga kita itu nggak tahan pembantunya 1 bulan, pindah pergi lagi 1 bulan, 10 kali ganti pembantu dalam 1 tahun. Apaan tuh? Nah, enaknya tuh kalau pembantu itu beranak pinak di rumah kita sendiri. Udah 20 tahun bersama kita, Pak supir itu sampai pensiun masih di rumah kita. Itu pertanda bahwa dia betah bersama kita. Nah, inilah yang saya perlu ingatkan pada bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu. Mari jangan teledor. Waktu kita itu berjalan terus. Waktu berjalan terus. Kehidupan kita tinggal sejengkal ini. Kalau kita tidak berbuat hari ini, apa menunggu hari esok? Siapa tahu hari esok itu tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba mati mendadak, tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kasihan tuh. Kita berteriak minta dikembalikan 5 menit pun untuk menghibahkan, mewakafkan semua harta itu enggak mungkin. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal itu tidak akan pernah bisa digeser sedikit pun. Karena itu para pemirsa, izinkan saya menyimpulkannya bahwa kesyukuran itu adalah kebahagiaan. Orang yang tidak pernah bersyukur pasti tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Kesyukuran itu adalah tidak mesti harus menunggu diri kita itu kaya baru bersyukur. Mensyukuri apapun yang datang pada diri kita itu adalah satu kesyukuran yang baik. Ya, jangan hanya mensyukuri kenikmatan, tapi yakinlah bahwa penderitaan yang menimpa diri kita itu pencuci dosa masa lampau. Ya Allah, Engkau menyayangi aku sehingga Engkau mendatangkan siksaan di awal di dunia ini supaya nanti aku nggak perlu transit lagi di neraka. Inilah harapan kami dan semoga kita semuanya merasakan rasa syukur bulan suci Ramadan ini para pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.